Di video kali ini gue akan nge-review Shift Insane, sebuah sepatu hasil kolaborasi dari League Indonesia dengan seorang streetballer yang dianggap legenda di Indonesia, Richard Insane. Dan singkatnya, setelah gue pakai bermain, dan karena gue pakai sepatu banyak juga, paling mendekati, sensasi pakai sepatu ini, paling mendekati dengan sepatunya Kyrie, terutama Kyrie 3. Mari kita bahas lebih lanjut. Suatu hari Insane datang ketemu dengan gue di lapangan basket tempat gue biasa latihan, bawa sepatu ini, Shift Insane. Sebenarnya dia udah dari tahun 2019 pengen ketemu gue untuk ngasih ini, tapi seperti yang kita tahu, pandemi melanda. Dia datang ngasih jersey yang lu lihat ini, jersey Insane. Sebenarnya dia punya dua, ada yang ini, sama ada satu lagi ada mukanya dia gitu. Jadi dia kasih yang ini aja. Ini dan sepatu ini. Nah, sepatu ini adalah sepatu yang bersejarah untuk Richard Insane karena dia udah begitu lama berkarir di dunia basket, terutama di dunia streetball, dan akhirnya dia keluar sepatu signature sneakersnya kolaborasi dengan League Indonesia, namanya adalah Shift Insane. Sepatu ini konon kabarnya didesain mengikuti keinginannya Richard Insane dan tentunya mengikuti gaya bermainnya dia. Sepatu ini sudah bisa dibeli, sudah bisa disikat di toko-toko. Informasinya tentunya ada di semua sosmednya League Indonesia dan juga di sosmednya Richard Insane. Nah, kita bahas profilnya dulu aja. Kalau dilihat dari sisi luarnya, banyakan biru daripada hitamnya, dari sebaliknya banyakan hitamnya daripada birunya. Dia agak-agak offset gitu dari sisi desain. Kalau lu ngelihat ini tuh ada kayak apa ya? Kayak ada bahan kayak karet tapi translucent gitu. Di baliknya tuh ada sejumlah gambar ada siluet orang lagi main basket ya, ada yang warna hitam dan warna putih kayak Insane kalau lagi dribbling gitu, ada gambar bola, ada logo Insane juga, terus udah gitu ada -1 + 1 itu adalah nomor punggungnya dia, kemudian ada hashtag ye itu biasanya Insane kalau ngomong suka kayak gitu. Terus udah gitu belakangnya ada logo League. Di sininya ada tulisan Richard Insane Latunusa. Di dalamnya ada di insole-nya ada hashtag YY sama ada tulisan League Lab. Terus outsole-nya translucent, ada tulisannya main basket itu belajar. Ini adalah slogannya Insane. Slogannya Insane atau slogannya sekolah streetballnya dia ya. Dan di sininya ada tulisan combo pad, ada tulisan league-nya juga dan ada tulisan propulsion. Terus translucent-nya itu membuat tulisan main basket itu belajar yang ada di dalamnya jadi kelihatan. Gitu kurang lebihnya. Ini secara profile ya. Terus gue pakai ukuran 47. Pas gue pakai dia rasanya true to size, nggak perlu break in time yang terlalu ekstrim. Pas gue pakai langsung enak. Tadi gue bilang di awal bahwa ketika gue pakai sepatu ini sensasinya tuh mirip kayak pakai Kyrie, terutama Kyrie 3. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena yang paling kerasa dari pakai sepatu ini adalah feel to court-nya yang enak. Jadi kalau misalkan kita ngeliat orang-orang review sepatu basket, salah satu yang paling sering mereka sebut adalah feel to court. Itu artinya kakinya tuh terasa sedekat mungkin ke lapangan. Karena ada yang tidak dekat dengan lapangan. Biasanya penentunya tuh di midsole-nya. Midsole-nya itu kan biasanya kan tempat cushioning-nya disimpan. Kayak sepatu LeBron, itu LeBron 15 tuh. LeBron 15 tahun 2018. LeBron 15 itu kan tinggi karena banyak panel zoom-nya. Zoom panelnya ada banyak. Kenapa kayak gitu? Karena LeBron kan orangnya tingginya 68, 69, kerjanya lari bolak-balik up and down the court, terus kadang-kadang dia chase down block sehingga mesti lompat tinggi banget. Lo pernah lihat ya waktu dia lompat, palanya setinggi ring, tangannya lebih tinggi lagi. Terus udah gitu kadang-kadang juga butuh tolakan untuk lompat, terus slam dunk, terus mendarat lagi. Usianya juga sudah tidak muda, udah berapa? 19 musim, 18 musim di NBA.
Sehingga dia butuh cushioning untuk melindungi dirinya dia. Kalau olahraga basket itu ya, ketika lompat sebenarnya ada 3 bagian di tubuhnya, 4 bahkan mungkin kalau misalnya dia menjangkau ke atas. Tapi anggaplah dia lompat ya, seorang pemain basket kan sering lompat. Sebenarnya ada 3 bagian, 3 engsel dalam dirinya yang nge-stretch. Punggung, kan dia lompat nih. Punggungnya, dengkulnya, dan pergelangan kakinya. Pergelangan kakinya meregang, dengkulnya meregang, punggungnya juga meregang. Yang berarti bayangin ketika tulang-tulang yang meregang itu mendarat balik, di luar bahwa memang kaki memang ada bantalannya ya, di antara sendi-sendi kan ada bantalannya. Kalau nggak dibantu dengan bantalan yang lebih baik lagi, cedera jatuhnya. Cedera punggung, cedera dengkul, cedera pergelangan kaki, itu sering terjadi di pemain basket. Itulah kenapa LeBron butuh banyak panel. Dan itulah kenapa akhirnya field to court-nya jadi hampir nggak ada ya, tinggi aja gitu. Dibandingin dengan sepatu Kyrie 3 untuk yang punya. Terasa itu seperti ini, rata-rata sepatu Kyrie itu field to court-nya tuh rendah. Tapi pada saat yang bersamaan kita kemudian bertanya, ini cushioning-nya ada nggak ya? Kayak nggak ada cushioning gitu. Sama ini juga kerasa seperti itu. Field to court-nya rendah, tapi pada saat yang bersamaan kalau ditanya, lu kerasa ada cushioning yang spesial nggak? Nggak terlalu kerasa sih. Si LeBron 15, LeBron secara umum gue punya LeBron 12 Soldier, punya LeBron 15, terus punya LeBron 16. Itu sih cushioning sih berasa banget. Gue punya sepatu Asics juga tuh, Invade Nova sama Surge Nova. Itu juga cushioningnya kerasa banget di belakang. Kalau ini sejujurnya nggak terlalu kerasa. Tapi yang kerasa adalah stabilitas. Jadi, gue kan lulusan seni rupa desain produk. Gue satu grup WhatsApp dengan teman-teman gue di Fakultas Seni Rupa yang sedang main basket. Banyak di antara teman-teman gue anak FSRD atau alumni FSRD yang di grup WhatsApp tersebut adalah desainer sepatu basket yang kerja di perusahaan sepatu terkenal. Ada yang kerja di Puma, Adidas, mana lagi? Ada teman gue sempat kerja di League, apa lagi ya? Asics juga ada. Nah jadi gue waktu itu sempat terlibat diskusi soal bagian apa dalam sepatu yang membantu lu untuk nggak ankle. Gue tuh penyakitnya ankle. Gue pikir faktor penentu utama itu adalah low top, mid top sama low top, mid top atau high top gitu. Secara tradisional tuh konon kalau kaki lu kalau misalkan high top itu lebih melindungi ankle lu. Asumsinya adalah karena kalau misalkan ini kaki lu, kalau misalkan ankle lu ketutup sampai segini, tidak ada ruang untuk begini. Gue coba untuk kasih lihat video gue kemarin kena ankle waktu gue ketemu sama Insane. Itu terjadi lebih kepada guanya. Jadi ada 2 kemungkinan kan. Kalau lu mau melindungi diri lu dari ankle lu mesti diperkuat. Jadi ada latihan-latihannya untuk memperkuat ankle. Sesuatu yang tidak gue lakukan, baru mau gue lakukan gara-gara diskusi di WhatsApp tersebut. Atau dari sepatunya. Nah, gue itu kalau main tuh seneng banget muter-muter. Seneng banget. Insane bahkan pernah bilang, lu nggak bisa nge-shoot kalau nggak muter dulu. Yang mana benar dan salah karena gue memang seneng banget spin away fade atau turn away fade atau turn fade away, tergantung mana yang istilah merupakan. Tapi gue seneng fade away jumper tapi pakai spin dulu atau pakai muter dulu. Itu sebenarnya tidak aman untuk ankle gue, makanya ankle gue sering kena. Jadi Insane tidak salah, tapi pada saat yang bersamaan sebenarnya agak salah juga karena hari itu waktu gue main sama dia, gue banyak nembak dari posisi set shot, jadi diam terus nembak di depan dia. Karena gue belakang ini kan sering latihan basket antara sendirian atau sama teman-teman gue. Tapi memang cara gue bermain itu beresiko kena ankle, makanya gue memikirkan soal fitur dalam sebuah sepatu yang bisa melindungi gue. Nah, kata teman gue di grup WhatsApp tersebut, ada namanya Raka, dia ngejawab, beberapa fitur sepatu yang membantu lu untuk tidak ankle adalah flat outsole. Jadi kalau misalkan outsole-nya flat, itu cenderung lebih aman untuk ankle karena memang ada sepatu basket yang outsole-nya tuh nggak flat, bahkan ada yang agak bolong gitu di sini. LeBron salah satunya. Jadi agak wobbly gitu. Terus Jordan 36 kalau nggak salah yang gue punya, itu juga aneh tuh. Di sininya tuh ada zoom panel yang kalau misalkan kalau lu taruh aja, terus lu giniin, tadi gini nih, kayak nggak stabil, soalnya dia nongol. Di lapangan sih nggak gitu kerasa ya.
Tapi ya gitulah, jadi nggak flat. Nah, sementara ini flat. Abis itu aspek kedua yang membuat sepatu jadi bisa membantu melindungi kaki supaya nggak ankle, kata temen gue itu adalah uh, low midsole atau midsole yang rendah atau ceper lah. Intinya gini, kalau mau sepatu nggak ankle sebisa mungkin ceper, udah gitu aja. Untuk gambarannya, lu pernah nggak ngebut 100 km per jam naik Fortuner? Itu limbung loh. Kalau lu pernah nyoba ya, naik mobil Fortuner, terus dia di tol tuh gini-gini tuh, kerasa limbungnya. Bandingin kalau misalkan lu ganti dengan mobil yang rada mapak gitu kayak Estilo gitu, atau kenapa Estilo ya? Anak zaman sekarang nggak tahu Estilo. Apa sih? Ya itulah kenapa alasan mobil balap, mobil go-kart itu kan pada mapak-mapak bumi semua. Kenapa? Karena makin mapak bumi, makin nggak gampang keplanting gitu. Nah, prinsip yang sama sebenarnya dengan sepatu basket. Di luar emang fitnya mesti pas, terus ada heel guard yang oke. Ini kelihatannya cukup oke. Cukup oke. Tapi sih sebenarnya sih yang paling penting tuh apa namanya, fitnya pas gitu, nggak longgar, nggak ada ruang untuk kaki lu roll gitu di dalam, nggak ngegeser dan segala macamnya. Lacing system juga mungkin membantu untuk memastikan bahwa dia kekunci ya dengan baik di situ. Dan ngomong-ngomong lacing system ini, ada sesuatu yang menurut gue aneh. Jadi kalau lu punya sepatu ini, lu akan sadar bahwa lidahnya tuh gampang kebuka tuh. Tapi cuma satu sisi, yang ini enggak. Yang ini nih. Yang ini kebuka. Kenapa seperti itu? Gue bingung. Jadi gue nanya sama Insane, kenapa sih sepatunya seperti ini? Ternyata Insane ngejelasin, alasannya adalah karena ini adalah sebentuk homage atau sebuah pengulangan terhadap salah satu sepatu league yang penjualannya paling oke. Itu tuh kayak gini juga, jadi mereka ngulang. Penjualannya paling oke, namanya gue lupa dan irrelevant sebenarnya dalam pembahasan sepatu Shift Insane. Dan konon katanya biar gampang pakai sepatunya, biar ketika dipakai langsung gampang, karena ini bisa kebuka sampai segini. Emang kadang-kadang sepatu yang terlalu ketat gitu ya, kayak kalau gue sih ngerasainnya kayak sepatu LeBron 15 tuh yang ada shocknya, atau sepatu bola tuh kayak Adidas Ace atau Predator yang baru itu kan, kalau yang laceless kan bener-bener ininya kan ketat banget, makanya susah. Nah, tapi ini tuh bisa dibuka sehingga makainya tuh enak. Ketika main sih nggak gitu kerasa ya, dan walaupun di atasnya ada tali sepatu, nih, gue coba pakai contoh yang ini. Kalau ini kan talinya nggak sampai atas ya, tuh nggak sampai atas. Tapi sebenarnya bisa kalau mau taruh paling atas. Nah, gue taruh dong paling atas. Tapi sebelah sininya jadi bingung makanya gimana. Masa gini keluar pas lagi, ya gitulah. Gue rasa sih nggak akan ada yang ngikat sampai ke atas ya, mungkin lebih ke elemen estetis aja. Pas dipakai sih emang menyenangkan. Gue akan coba perlihatkan beberapa kali gue main atau beberapa gerakan yang gue lakukan dengan sepatu ini. Sepatunya tuh cenderung ngasih elu kebebasan untuk manuver memang. Jadi seperti tadi gue bilang, gue senang muter-muter mulu. Ada sepatu yang gak enak dibawa kayak gitu, memang harus gue akuin. Tapi ini enak sekali. Jadi kelihatannya ini memang didesain untuk orang yang bermainnya seperti Insane. Insane juga tidak terlalu punya kebutuhan cushioning yang gimana-gimana banget, karena gaya bermainnya Insane juga ya, dia bukan tipikal pemain yang gubruk rebound di satu ring, terus lari gubruk ke sebelah sana, terus udah gitu lompat atau slam dunk dan segala macamnya. Insane bukan tipikal yang kayak gitu. Insane juga nggak melakukan chase down blocks. Insane banyak bikin medium shot, banyak fasilitasi pemain lain dengan passingnya, banyak dribbling yang menawan, banyak manuver, tricking-trickingnya itu yang membuat dia lebih pas dengan tipikal sepatu seperti ini. Jadi trade away-nya antara cushioning adalah dengan feel to court yang enak dan dibutuhkan untuk gaya bermain seperti Insane. Dan kalau ditanya komplain, nggak ada komplain sejujurnya. Beneran, nggak ada komplain sama sekali. Kayak tadi gue bilang, secara cushioning nggak kerasa ada cushioning, tapi di guanya juga nggak terlalu gimana-gimana banget. Cuman ya gitu aja. Sepatu ini mungkin salah satu pertanyaan terbesarnya adalah, gue nggak tahu sempat gue bahas atau enggak ya, si outsole-nya tuh translucent aja. Karena memang lagi ngetren kan sepatu basket dengan outsole translucent. Memang secara estetis keren.
Cuman jadi masalah kalau dia dimainkan sebagaimana atlet-atlet streetball bermain, yaitu di lapangan outdoor yang nggak ada tutupnya alias gampang berdebu. Karena jadi licin. Dan memang kerasa licin. Dalam beberapa gerakan gue, kepleset. Jadi terutama kalau misalkan gue lagi mencoba untuk ganti arah manuver. Jadi gue lagi gerak ke kanan, lagi jab step. Kan kalau jab step kan lu akan coba ambil ke satu sisi, lalu lu hentak kaki lu untuk muter ke sisi lain. Tapi terus kayak gitu kaki gue kepleset, sehingga gue nariknya agak overcompensating gitu ya. Jadi nariknya agak lebih, karena kedorong lebih jauh dari rencana gue tariknya agak lebih dalam, sehingga ketika mendaratnya juga nggak ideal untuk gue menembak. Untung tembakannya masuk saat itu. Nah, tapi kan terus jadi pertanyaan kan, kalau memang ini adalah untuk sepatu orang yang bermain streetball, kenapa pakai translucent gitu? Translucent itu untuk lebih enak dipakai di parket, dan ini pasti enak dipakai di parket, gue cukup yakin. Tapi kan streetball kan identiknya kan mainnya outdoor gitu. N1 players gitu, streetballers, N1 streetballers itu kan outdoor semua. Itu kan lapangan-lapangan berdebu yang nggak ada tutupannya. Makanya kalau lu lihat gue lagi latihan, kan gue latihan di lapangan outdoor tuh, outdoor yang nggak ada tutupannya. Gue sering pakai Asics gue, antara Nova Surge atau Invade Nova. Kenapa? Karena outsole-nya karet. Jadi dia nggak gigit ketika di luar. Kalau ini jatuhnya licin. Semua sepatu gue yang translucent ketika dipakai outdoor tuh pasti licin. Nah, jadi mungkin tanda tanyanya itu aja. Di luar itu sih sebenarnya enak. Fit enak, enteng. Persis kayak KRI 3 enteng. Terus udah gitu, KRI 3 juga terasa profilnya wide gitu ya. Jadi enak juga untuk gua nginjek di satu sisi terus manuver gitu. Walaupun outriggernya nggak terlalu spesifik ya, nggak terlalu kelihatan. Jadi mungkin harusnya sih sepatu ini, dan memang tepakainya sih enak untuk lateral movement, walaupun nggak terlalu kelihatan gimana-gimana. Yang nggak kerasa atau yang belum kelihatan adalah berapa panjang usia sepatu ini. Karena kan gue juga makanya juga baru sekali. Tapi kalau gue ngeliat dari punyanya Insane ya, punya Insane tuh udah warnanya udah lebih pudar dari ini, tapi oke-oke aja. Dan Insane kan main mulu ya. Jadi mungkin usia produk ini juga panjang. Gue rasa sih sepatu Berka sih, atau sepatu League ya, itu secara kualitas sih nggak dipertanyakan ya. Gue nggak sempat cerita bahwa gue seneng banget dan pengen banget nge-review ini karena dia datang dari dua pihak yang dekat sama gue dari lama. Satu, Richard Insane, yang udah kenal sama gue dari lama sekali, dari zaman gue di Bandung. Gue udah kenal dia dari lama, maka gue happy sekali ketika dia punya signature sneaker, signature shoe. Dan dengan senang hati gue pakai. Karena gue tahu betapa konsistennya dia dengan kecintanya terhadap olahraga bola basket. Ini adalah bayaran yang layak atas jerih payah tersebut. Lu bisa lihat sejarah soal Insane di YouTube-nya Richard Insane juga, silahkan dicek aja. Dan gue juga interview dia di YouTube gue yang judulnya Legenda Streetball Ditangkap Polisi. Coba lu tonton di situ. Nah, tapi di luar itu, League-nya sendiri itu juga dekat sama gue karena gue sempat jadi brand ambassador League sekitar tahun mungkin 2009 sampai dengan 2010, 2 tahun kelihatannya. Dan League-nya tuh gue yang datengin sendiri. Jadi gue saat itu manajer gue, kakak gue, Mbak Tias, terus kita lagi ngomongin berbagai macam cara untuk memperkuat brand positioning gue, dan salah satunya adalah dengan brand deals dan brand endorsement, dan kita lagi nyari brand apa yang kira-kira pas sama Panji. League salah satunya karena Panji seneng banget basket, Panji hip hop banget. Saat itu gue masih nge-rap kan 2009-2010, sekarang juga masih nge-rap tapi jarang, lebih banyak di stand up. Sehingga punya kolaborasi sepatu basket tuh terasa keputusan yang baik. Gue datang ke League bilang oke, akhirnya gue deal sama League, dan sepatu League gue banyak banget. Makanya kalau gue coba untuk kasih lihat foto-foto gue main basket zaman dulu, tahun tersebut gue main basket tuh hanya pakai sepatu League. Zaman gue lagi jadi brand ambassador-nya League. Dan gue sering cerita, awalnya gue di lapangan cuma gue satu-satunya yang pakai League, walaupun Insane juga brand ambassador-nya League. Sampai akhirnya selapangan pada pakai League semua. Jadi itu kebahagiaan gue sendiri. Salah satu alasan kenapa gue juga pengen League adalah karena League Indonesia ini kan di bawah PT Berka Indonesia. Berka ini juga adalah brand yang distributor atau apanya Nike ya. Yang pasti pabriknya Berka tuh tadinya, gue nggak tahu kalau sekarang, ini cerita zaman dulu soalnya. Tadinya tuh produksi sepatu-sepatu Nike. Jadi Nike produksi sepatu di Indonesia, yang produksi itu pabriknya Berka Indonesia.
Kalau gue nggak salah, waktu itu tuh 5 pabrik Berka punya, 4 ngerjain Nike, 1 ngerjain League, merek yang dimiliki sama Berka sendiri. Nah, pada 1 tahun, pada 1 masa, Nike narik produksi mereka dari Indonesia, pindah ke yang lain yang lebih murah. Gue datang dari UPS, Parcel Service, jadi gue tahu nih urusan persaingan pabrik. Biasanya persaingannya Indonesia itu pabrik-pabrik yang lebih murah, biasanya di Dhaka, Bangladesh, atau di Vietnam lebih murah juga. Di Indonesia tuh udah nggak, pokoknya kalau pabrik ngerjain di Indonesia tuh bukan karena murah, tapi nyari kualitas produksi yang oke. Nah, tapi Nike waktu itu pindah, dan akhirnya lu bisa bayangin dari 5 pabrik, biasanya 4 ngerjain Nike, akhirnya 4 ini jadi nggak ada. Lalu, untuk memastikan supaya nggak bubar pabriknya, dan buruhnya juga jadi nggak pada dipecat-pecatin, akhirnya produksinya dinaikin, dititipin ke produksi yang ini. Jadi, ada spirit juga untuk pengen ngebantu buruh Indonesia dan kewirausahaan pabrik Indonesia, Berka, untuk tetap hidup dan ngegenjot mesinnya. Gue memutuskan untuk ya udah gue kerja sama dengan League Indonesia. Jadi, dan gue tahu karena pabrik tersebut biasa ngerjain kualitas Nike, ya berarti League-nya juga sama, bahannya sama, yang ngerjain orangnya sama, alatnya sama yang ngerjain Nike, tapi brand Indonesia dengan desain Indonesia dan dengan narasi Indonesia. Gitu. Termasuk dalam hal ini adalah narasinya Richard Insane, Latunusa. -1+. Nah, kalau lu suka dengan sepatunya, harganya adalah, gue lupa, tapi Insane pernah ngomong di video gue, jadi coba lu cek sendiri. Harga udah ada? Harga udah ada, 899. Itu harganya. Dan lu bisa cari di toko-toko League di seluruh Indonesia. Kalau perlu, lu cek dulu Instagram mereka atau Instagramnya Insane dan pastiin di mana aja ada sepatu ini. Dari gue rekomendasi sekali, terutama kalau lu emang gaya bermainnya seperti Insane. Lu butuh feel to court yang oke karena lu banyak manuver, lu banyak dribble, lu banyak tricking, lu flashy sebagai seorang pemain. Ini adalah sepatu yang tepat untuk lu. Shift Insane, kolaborasi antara Richard Insane Latunusa dengan League Indonesia. Sekian dulu dari gue, dan gue bisa nge-review ada nilainya. Gue selalu ngasih 1-5 bintang. 1 jelek banget, 5 bagus banget, dan gue kasih ini 4. Karena selain karena ini licin kalau dipakai di lapangan outdoor, karena sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Gokil. Emang gue ini Islami banget. Terima kasih banyak, dan kita ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gue. Gue mau ngasih tahu bahwa gue membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik, silakan mampir ke home, klik join.